Salam. Waalaikumsalam. Ini mau malam ini, besok banyak yang ujian enggak? Banyak Ustadz, saya juga. Nah, mau dirubah hari Sabtu pagi mau? Atau sebentar saja? Gimana? Teman-teman, Sekarang saja buatan apa-apa Ustadz. enggak apa-apa ya? Ya, Nggih, mungkin. enggak lama, enggak lama. Ya sudah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lilul ahkam asyariyah wa khulwi ba'diha an ta'lil wa huwa al-musamma ta'abudi. Ta'lil ahkam syariah wa khulwi, dan tidak adanya, atau kalau dalam bahasa Jawanya sepi, sebagian hukum-hukum syara' ani taklil, dari taklil, bahwa al-musamma ta'abudi, itu yang dinamakan adalah ta'abudi. Inna tariqah allati rasama al-fuqaha li anfusihim, metode atau metode yang dituliskan oleh para fuqaha terhadap diri mereka dalam istidlal fikih dan usulnya, al-ja'athum bi ghairi ikhtiyarin, dia menyampingkan dengan tanpa ikhtiar, ilal iksor, yaitu mencukupkan diri, alal istidlal, untuk berdalil, bi alfadil kitab, dengan lafal-lafal kitab, wa sunnah, dan sunnah, wa af'alin nabi, dan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi, wa sukutihi, dan diamnya, wal ijma'. Ala anatilkal akwal tufidu ahkaman kuliah. Semua perkataan-perkataan, baik atau lafal-lafal yang ada dalam kitab dan sunnah, semuanya mengandung hukum. Jadi semuanya itu mengandung hukum. Seperti aufu bil uqud, yuridu bikumullahu yusra, atau yuridullahu bikumul yusra. Aufu bil uqud, laksanakan atau tepatilah janji-janji, dan kalamullah yuridu bikumul yusra, Allah mengendaki suatu yang mudah. Waqauli Rasul, dan perkataan Rasul, ma'askaro, apa yang memabukkan, kathiruhu, banyaknya, faqaliluhu, dan sedikitnya, haram, tetap haram. Jadi yang memabukkan banyak, sedikitnya juga tetap haram. La dororo wala dirro, tidak boleh membahayakan terhadap dirinya dan tidak boleh membahayakan terhadap orang lain. Tufidu ahkaman juz'iyah,
memberikan faedah hukum-hukum secara juz'i. Juz'i itu adalah bukan umum. Jadi parsial. Wa al-ghalib kaqaulihi, seperti yang biasa apa yang disampaikan Rasulullah kepada Zubair, amsik ya Zubair, tahanlah air itu, hai Zubair, hatta yablughul ma, sehingga air itu melebihi jidar. Jidar itu adalah pagar. Kalau sudah melebihi, maka berikanlah air itu ke tetanggamu. Kalau sudah lebih, maka berikanlah air itu ke tetangganya. Jadi kalau ada suatu sawah atau tanah yang itu sudah melebihi, maka berikanlah air itu ke tetangganya. Wal fuqaha yantazi'una min kulli dzalik, para fuqaha mengambil dari semuanya itu cabang-cabang hukum, artinya dari semua yang di atas itu mengandung pelebaran hukum, ya. Ima bitoriki tahqiqil manat, ada kalanya dalam melebarkan hukum itu atau membuat hukum di cabang itu dengan tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu apa? Di bawahnya bisa dilihat isbatul qaidah awil ilah fi ahadiswar allati tandariju tahtaha, yaitu menetapkan kaidah, ya, atau ilat di dalam satu satuan contoh yang masuk di dalam satuan-satuan contoh tersebut. Fil ahkamil kuliah, dalam hukum-hukum yang sifatnya bersifat umum. Itu namanya adalah tahqiqul manat. Jadi kalau dalam bahasanya adalah menetapkan hukum yang juz'i itu dalam satuan-satuan yang umum. Seperti umpamanya, ya, contoh dalam ayat Al-Quran tidak boleh alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, ya, tidak boleh memakan harta anak yatim secara zalim. Di situ kan yang dilarang kan memakan. Nah, sekarang kalau tidak memakan tapi tetap merusak harta anak yatim, boleh tidak? Sedangkan yang di situ adalah yang tertera hanyalah makan. Yang tidak diperbolehkan dalam ayat itu secara eksplisit adalah makan. Nah, sekarang kalau tidak makan tapi membakar harta anak yatim, atau harta anak yatim dimasukkan dalam air sungai, umpamanya seperti itu, nah, itu boleh tidak? Nah, itu namanya adalah isbatul qaidah awil ilah bi ahadiswar alati tandari jutah taha. Ya. Jadi memasukkan tahqiqul manat fil ahkamil kuliah. Jadi mewujudkan atau mentahqiq alasan-alasan kausa hukum di dalam hukum-hukum yang sifatnya umum. Li'annal mutanazaat atau mutanaziat juz'iyatun litilkal qadhiyal kuliah, karena yang diambil itu adalah juz'iyah terhadap
persoalan-persoalan yang sifatnya umum. Au bitorikil kias fil ahkamil juz'iyah, atau dengan cara kias dalam hukum-hukum yang sifatnya juz'i. Contohnya apa? Ya, kalau kias adalah dicontohkan mamanya mabuk-mabukan, homer. Nah, sekarang narkoba itu bisa nggak dimasukkan dalam homer atau tidak boleh dikiaskan dengan homer, boleh tidak? Atau masalah mengenai whisky dan lain sebagainya. Itu adalah dengan cara kias. Li'annal mutanazi'at, karena yang diambil mutasyabih serupa litilka juz'iyat, dalam juz'iyat itu hukum-hukum yang sifatnya parsial, fi wasfin, dalam satu sifat. Udinat, ya, bihi ahkamwa ala tafawutin, memang diperbolehkan walaupun ada perbedaan yang kecil bainal mulahaqat, di antara hal-hal yang disamakan walaupun tidak sama persis. Ya, walaupun umpamanya seperti homer dengan narkoba itu tidak sama persis, ada perbedaannya, tapi kan sedikit. Tapi esensinya adalah semuanya merusak terhadap akal manusia atau memabukkan. Itu sebenarnya nggak boleh. Nah, itu adalah bi ainal ahkam ala tafawutin bainal mulahqat. Bisa babi duril ausaf alati biha asibhu. Karena disebabkan, ya, jelasnya sifat-sifat yang terdapat dalam persamaan itu, wakhifaiha, dan samarnya, litafawuti masalkil ilah, karena perbedaan atau ada perbedaan sedikit dalam menemukan cara menemukan ilat tersebut. Walaupun ilatnya itu tidak sama persis, tapi yang paling pokok esensinya adalah sama-sama memabukkan. Walaupun mamanya tingkat merusaknya akal seperti narkoba dan homer itu juga ada perbedaan. Tapi enggak apa-apa, tetap semuanya adalah menjadi haram. Summa amatu ilahka min tabata suduruha minasyari. Kemudian dia bersengaja terhadap hukum-hukum yang ditetapkan yang asalnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam apa? Fi ilmil mustahid, dalam ilmu orang mustahid. Jadi ilmunya orang mustahid itu memang mengambil, asalnya itu adalah mengambil dari sahibus syari, dari Allah, walaupun, ya, dia tetap diberikan hak untuk beristihad. Kadang-kadang wakhfiya anhu muradu syari, dan kadang-kadang tidak kelihatan apa yang dikehendaki oleh syari. Ya, kadang-kadang seorang mujtahid itu tidak menemukan apa yang dikehendaki oleh syari yang sebetulnya tidak diketemukan. Fatama ilmahu wa badala judahu fi jambi saati syariat. Maka kemudian, ya, dia menyangka, ya, walaupun dia sudah berjuang, ya, sudah berjuang mencurahkan segala tenaganya, wa badala judahu, di samping di sana adalah ada keluasan syariah, bisa atis syariah, karena syariat itu adalah luas sekali, luas sekali. Maka fasamuhu, maka mereka, ya, menamakan, kalau sudah tidak diketemukan oleh seorang mujtahid tersebut, maka orang mujtahid menamakan bahwa itu adalah persoalan ta'abudi. Tapi ya hakikinya wallahu alam. Tapi para mujtahid kalau sudah tidak bisa menemukan, ya, sebenarnya apa maksud syariah sebenarnya, maka terus seorang mujtahid mengatakan bahwa itu adalah persoalan ta'abudi.
Ai anna syariah ya ta'abudidana. Jadi itu sifatnya adalah ta'abud. Kalau ta'abud adalah tidak perlu mencari hikmah hukum tersebut. Ya. Dan walam tasrah muraduha minhu, dan tidak dijelaskan ya, apa maksudnya dalam pandangan finadori dalikal mujtahid, dalam pandangan seorang mujtahid. Maka memang ada ayat-ayat Al-Quran atau hadis menurut para mujtahid, walaupun ilmunya sudah luas, karena luasnya syariah, ya, karena luasnya firman Allah, ya, artinya Quran dan Sunnah, maka kadang-kadang seorang mujtahid terus mengatakan kalau tidak bisa ditemukan ilatnya, maka dia mengatakan itu adalah persoalan tanga budi atau ta'a budi. Coba sekarang. Nah, contoh. Rawal Bukhari an Abi Zinad. Jadi kalau riwayat Imam Bukhari kok dari Abi Zinad, kemudian Nafi, kemudian Ibnu Umar, maka itu adalah namanya rawi yang paling sahih. Contoh di sini rawa Bukhari an Abi Zinad qala inna sunan wujuhun al-haq litati ya kathiran ala khilafi ra'i fama yajidu muslimunan buddan min itibainya wadhalika anal akhaid takdi asom wala tatab kola ajaban lil amah turosu wala tarisu. Ini kan, jadi dalam sunat atau sunan yang banyak ada macam-macam ya, yang itu datang kadang-kadang tidak sesuai dengan akal manusia. Jadi akal manusia itu tidak sampai terhadap hal tersebut untuk mencari hikmahnya. Itu kadang-kadang inna sunan wujuhul hak, semuanya itu hak. Kalau masalah haknya hak. Tapi banyak kathiron ala khilafi ra'yi. Ya, kadang-kadang tidak sesuai dengan akal manusia, artinya akal manusia belum bisa menemukan. Maka fama yajiduna musliman budan minta, maka ya tidak ada jalan lain seorang muslim ya harus mengikutinya walaupun belum menemukan hikmahnya. Seperti anal haid, bahwa seorang ya yang menstruasi dia disuruh mengqadha puasa wala taqdi as-shalah, tapi tidak disuruh mengqadha salat. Ini hikmahnya apa? Belum diketahui. Wa fil Muwatta, dalam kitab Muwatta ya, anak Umar, bahwa Umar bin Khattab qala, wah ini mengherankan. Kenapa lil amati, seorang amah ya, amah itu adalah bibi perempuan dari ayah. Umar bin Khattab tuh heran, kenapa bibi perempuan ya dari seorang ayah itu dia kalau meninggal diwarisi oleh anak-anaknya, artinya adalah dari orang punya saudara bibinya, itu berarti dia adalah keponakan. Keponakan itu mewarisi ya, turosu. Tapi walatarisu, tapi dia tidak mewarisi. Jadi yang keponakan dari bibi itu, kalau dia meninggal ya tidak diwarisi oleh
bibi perempuan tersebut, tapi dia kalau meninggal diwarisi oleh keponakan tersebut. Maka ini adalah Umar bin Khattab sangat heran. Tapi karena memang hukumnya seperti itu, ya, tetap dijalankan. Hikmahnya apa? Itu belum diketahui oleh seorang mujtahid. Kenapa kalau bibi itu kok bibi perempuan loh dari ayah? Kalau kholah itu kan dari ibu. Jadi bibi perempuan dari ayah itu kalau meninggal dia diwarisi oleh keponakannya. Tapi ya kalau dia tidak bisa mewarisi dari keponakannya. Apa ini? Apa istilahnya maslahatnya? Lah ini yang belum diketahui. Ini dalam kitab Muwatta. Maka Umar tuh agak heran, apa ini sebenarnya hikmahnya? Seperti umpamanya orang menstruasi harus mengkodok puasanya, tapi tidak mengkodok sholatnya. Apa hikmahnya? Nah, maka yang seperti ini, para mujtahid terus dah diserahkan. Kenapa kok terjadi seperti ini? Bakanat al-ahkam indahum, maka hukum-hukum bagi mujtahid itu dibagi dua macam. Mu'alalun yaitu yang dapat diketahui alasan kausa hukumnya. Jadi apa maksud hukumnya atau maqasidus syariahnya? Ya, wa ta'abudiyun dan ta'abudi. Jadi ada nas-nas yang sifatnya itu adalah ta'abudi. Wa qad tafawata al-mujtahidun, dan seorang orang mujtahid itu adalah telah ada tingkatan berbeda-beda, ya, tingkatan yang berbeda-beda fi waqat tafawata al mujtahidun fi isbati hadanau, dalam menetapkan macam yang terakhir ini, ya. Jadi ini ta'abudi, zakat ini adalah ta'abudi, tapi ada juga yang mengatakan bahwa zakat ini tidak ta'abudi, masih bisa dianalisis, umpamanya seperti itu. Nah, seperti ini. Fisbati hadan nau akhir. Ghaira annana, hanya saja wajadna, ya, pengarang kitab ini telah menemukan alladzina khodu fi ta'lil wal qiyas, yang betul-betul mendalami dalam masalah menganalisis sebab hukum dan kias, qad ausaku, ya, telah betul-betul mendekati menjadikan taksimi ahkami syariah, ya, membagi hukum-hukum syara bihasbi ta'liliha, menurut, ya, alasan-alasan yang dapat diketahuinya itu menjadi 3 bagian. Yang pertama qismun mu'alalun. Jadi satu adalah bagian yang pertama hukum-hukum atau nas-nas yang dapat diketahui ilat hukumnya, kausa hukumnya. La mahalata, tidak ada tempat lain. Artinya jelas itu hukumnya, ada kausa hukumnya. Wa huwa makanat ilatuhu mansusah. Itu adalah kalau ilatnya, sebab hukumnya itu adalah ada tertera dalam nas. Ya. Ya. Aumas saman ilaiha anahwidalika, atau paling tidak ada isyarah ke sana. Ya. Atau sebagainya. Artinya mendekati isyarahnya. Jadi walaupun tidak disebutkan dalam nas, tapi ada isyarahnya. Ya. Mu'amaan, ya, itu adalah isyarah. Wakismun, yang kedua adalah ta'abudi mahdun, wa huwa ma la yuhtaja ila hikmati, yaitu sesuatu yang tidak ada sedikit pun dapat diambil hidayah terhadap hikmahnya. Jadi tidak ada, itu adalah persoalan ta'abudi.
sudah nggak bisa dianalisis sedikit pun. Wakismun mutawasid, yang satu bagian adalah tengah-tengah di antara dua bagian tersebut. Bagian yang atas yaitu ta'aluli, terus yang kedua adalah ta'abudi. Ini adalah tengah-tengah. Ya. Tengah-tengah antara ta'abudi dan ta'akuli atau ta'aluli. Wa huwa makanat ilatu khofiyah, yaitu apabila ilatnya itu adalah tidak jelas, khofiyah, khofi. Wastibatul lahu al-fuqaha, para ulama, ya wastambatul lahu al-fuqaha, dan para ulama beristimbat hukum terhadap ilatnya. Dan mereka berselisih faham. Ini adalah bagian yang ketiga. Contoh, contoh dicontohkan. Kata rimi riba fadli, seperti keharaman ribal fadl. Riba fadl itu adalah umpamanya emas ditukar dengan emas, garam ditukar dengan garam. Yang dalam hadis itu kan itu aja. Yang disebut ada 6 yang riba fadl. Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, kemudian garam dengan garam. Nah itu. Nah, itu masalah riba fadl itu apakah itu ada taklil atau tidak. Ini para ulama berselisih paham. Kalau yang mengatakan bahwa riba fadl itu adalah ya sudah tidak bisa ditaklil, maka ya cuma cukup itu saja. Jadi cukup itu saja. Jadi tidak bisa ditaklil. Oh, kalau ditaklil gini seperti ini, enggak bisa. Jadi yang disebutkan itu aja. Seperti waka man'i kira'il ardi. Seperti larangan terhadap menyewakan tanah secara mutlak. Ini para ulama juga berselisih paham. Apakah ini secara umum atau tidak? Bil mani al-itlaq, ya. Karena memang ada hadis yang melarang menyewakan tanah. Ada hadis memang yang melarang. Tapi di sisi lain ada pekerjaan para sahabat pada waktu itu, para sahabat itu sudah menyewakan tanah. Maka terus di sini terjadi perbedaan pendapat. Jadi masalah riba fadl, nah ini yang mutawasid itu, yang tengah-tengah itu adalah seperti itu. Kemudian masalah menyewakan tanah. Bagi yang mengatakan karena memang Rasulullah pernah mengatakan seperti itu, ya sudah, tidak boleh. Artinya, kalau tidak boleh menyewakan tanah, kalau orang itu tidak bisa menggarap tanah sendiri, maka diserahkan ya tanah itu kepada orang lain untuk digarap. Tapi tidak disewakan. Masalah saudara mau istilahnya nanti ya istilahnya teposiliro terus yang diberikan tanahnya, karena dalam hadisnya liyam nahaha aukamakol, karena berikan tanah itu kepada orang lain untuk menggarapnya, tapi bukan untuk disewa. Itu dalam hadisnya itu seperti itu. Tapi apakah itu secara mutlak atau tidak? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi man'il kiro'il ardi, larangan menyewakan tanah atau pekarangan secara mutlak bagi orang-orang ulama yang berpendapat bahwa bil man'i ala itlaq, ya, melarang secara mutlak minas sahabah wa tabi'in. Wa fi isbati hadzal nau, dalam menetapkan macam ini dari ilat-ilat itu adalah khotorun ala tafaqquh fiddin. Ini adalah sangat berbahaya. Artinya gimana?
sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau ini orang tidak fakih betul, memutuskan persoalan seperti ini adalah sangat riskan. Makanya menghadapi nas-nas yang seperti ini, kalau mau ijtihad ya harus fakih betul. Kalau tidak akan kadang-kadang akan menjadi kontraproduktif. Famin ajli ilghaihi wa tauqihi malat adhiriyah ilal ahli bidawahir. Maka dengan adanya untuk meniadakan atau berhati-hatinya, maka kalau dohiriyah, kalau ulama dohiriyah adalah mengambil dohir teksnya. Kalau ulama dohiriyah seperti itu. Wanafu dan dia tidak menggunakan kias. Wa minal ihtimam bihi tahfanatat asalibul hilaf bainal fuqaha. Kalau seperti ini, wa min ahnal ihtimam, dengan memperhatikan seperti ini, ya, tafanat asalibul hilaf, maka tidak akan terjadi usul-usul khilaf menurut para ahli dohir, artinya dohiriyah. Wa angkara farikun minhun sihatu asanid kathiron min asar. Dan mengingkari banyak hadis-hadis ya yang sahih sanatnya kalau cuma mengambil dohir daripada ayat itu. Ya. Walaqad naro kathiron minal fuqaha alladzina ja'alu min usulim at-tamasuk bidhahir lafdzi syari' au bil wasfil warid inda tasri' lam yaslamu minal wuku' fima yusbihu ahwal ahla dhahir minal itibar bita'abudi. Walaqad naro, dan kita mengetahui banyak daripada para fuqaha yang menjadikan usul mereka atau masuk bidhahir lafdzi syari'. Mereka berpegangan dengan dohir lafal syari' atau sifat yang datang dari tasri'. Lam yaslamu minal wuku', dia tidak selamat dari kejatuhan mereka, artinya dia fima yusbihu ahwala ahli dohir. Dia sama dengan ahli dohir. Kalau dia adalah istilahnya sama dengan ahli dohir yang tidak sama sekali tidak menggunakan maqasid syar'i tadi. Terus menjawab itu adalah persoalan ta'abudi. Itu adalah memang ada fuqaha yang mendekati ahli dohir. Contohnya misalnya ma waqa'a li ba'dil fuqaha minal qaul fi ayatil qatli al-amdi al-mujibati lil qut. Nah, contohnya ada sebagian para fuqaha masalah mengenai pembunuhan sengaja yang hukumannya itu adalah harus dibunuh. Nah, itu kan ada hadis. Ada hadis, fakot nakola ba'dhum, ya. Ada hadis bahwa dari Rasulullah SAW pernah mengatakan, jadi kalau orang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya adalah harus dibunuh. Nah, artinya adalah pembunuhan sengaja. Terus ada hadis, alatnya untuk membunuh itu Rasulullah mengatakan, kullu syai'in khoto'un ila saif. Jadi untuk membunuh orang, jadi untuk mengkisos, kalau orang yang telah membunuh, maka mengkisosnya itu adalah tidak boleh kecuali dengan pedang. Maka kalau diambil daripada dohir ini, maka ya kisos itu tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan pedang. Ya, ini kalau umpamanya mengambil dohir daripada
Karena kullu syai'in khata'un, semua yang dilakukan itu adalah salah kecuali dengan pedang. Jadi caranya mengkisos adalah dengan pedang. Wa indi annahu akhadha bisifati lakanat hiyal ghalabah. Tapi ya, kan bagi orang yang apa istilahnya, kalau secara zahir memang hadisnya seperti itu. Tapi bagi orang yang ini bukan ta'abudi, ya sudah, itu adalah kemudian ditakwil. Nah, memang kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena memang alat pembunuhan yang paling jitu pada masa Rasulullah pada waktu itu adalah pedang. Maka kemudian Rasulullah kullu syai'in khata' ila saif. Nah, ini adalah bagi orang yang mengambil maqasid syar'i, tapi bagi yang mengatakan ya ta'abudi dan itu sudah cukup, ya sudah, tidak boleh, itu adalah kalau selain pedang. Tapi bagi orang yang mengatakan itu adalah apa istilahnya, ya memang pada masa Rasulullah SAW itu adalah alat yang cepat untuk membunuh orang itu adalah pedang, ya sudah pedang. Tapi boleh kalau sekarang adalah boleh dengan yang lain, tidak harus pedang. Makanya ya di sini dikatakan wa indi annahu ahdan bisifa alati kanat hiyal ghalabah, yang pada waktu itu adalah bisa mematikan alatul qatli fi zamanil ladzi warada fi hukmul qut, di dalam masa pada waktu itu wahya as-saif. Kemudian summa ulhiqa, kemudian disamakan dengan saif, kulu alatin muhaddadah, alat apa saja yang tajam yang bisa membunuh dengan cara kias. Nah, atau umpamanya seperti digantung dengan cepat umpamanya, ya. Dan ada dengan tembak, wal harku binar, ya, dan lain sebagainya. Yang penting cepat, itu adalah boleh bagi yang mengambil, itu adalah bisa ditaklil. Itu ya. Wa iraq maktuban, atau dimasukkan umpamanya terus sampai menyilam sampai meninggal, itu juga boleh. Nah. Ya, makanya wa anta idza nadharta ila usuli dhairiyah tajidum yusikuna an yanfau alas anisari'ah nuton ahkamil bil hikmah. Maka ya usul ahli dhahiriyah, maka dia menafikan, ya menafikan syariat kalau itu ada hak hikmahnya atau ada maqasid syar'inya. Makanya mereka juga menafikan kias, ya. Wal i'tibar bil ma'ani saja, waqfu inda dhawahir. Dia yang dianggap adalah makna dari teks itu saja. Falam yahtazwa, dia tidak melewati itu. Makanya taroh hijajahum wajidalahum layatu al-hijabi al-fan. Dia tidak akan melewati batas apa yang ada dalam lafal nas itu, lafal baik itu lafal Al-Quran maupun lafal hadis. Kalau pekerjaannya Rasulullah, ya pekerjaannya Rasulullah, itu tidak yang lain. Ini itu kalau ahli dohir. Ala ana ahla dohir yaqum bidzalika fi waradati tawaquf ala isbatil ahkam fi ma lam yurwa fi anisari hukmun min hawadis zaman wa huwa mauqufun khatir yuhsa ala mutaraddid fihi an yakuna nafian ala syariat Islam solahaha li jamil usur wal aftar. Yang dikhawatirkan kalau orang kok berpendapat seperti ahli dohir, sedangkan gampangannya itu adalah permasalahan perkembangan zaman adalah selalu ada perkembangannya, maka ini sangat mengkhawatirkan. Maka kalau berpegang kepada hanya dalam teks terus, ya teks terus, maka ini adalah nanti syariat itu adalah kadang-kadang tidak sesuai dengan masa depan atau masa perkembangan zaman. Anyakuna nafian an syariat Islam solahaha li jamil usur wal aktor.
Maka kalau ini adalah bisa menafikan syariat Islam itu nanti tidak maslahat untuk semua masa dan semua daerah. Rahimallahu Abu Bakar bin Arab idza qala fi kitabiha ini. Jadi yang ahli dzahir itu adalah Abi Arab. Dah. Ibnu Arabi. Wa misulada kulu yatadhaf fi masalatil awal fi masalah itu fa maqadirul faraid musabatah binasil Quran wa mutalaquhu indal umati talaqqa ta'abudi. Yang contoh yang jelas ya. Sudah ini karena ujian ya. Dah sampai sini dulu nggak apa-apa, sudah. Masih agak banyak. Ya sudah cukup. Sekian karena masih ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama.